mahasiswa kalian. Semoga kita dalam sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in ya. Segala puji bagi Allah ya, Tuhan kita alam. Semoga kita mendapatkan rahmat ya dan kurnianya dan dalam keadaan sehat kita berkumpul ya di pertemuan Zoom ya yang ke-6. Jadi insya Allah ada 2 pertemuan lagi, ke-7 dan ke-8 ya. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Oke, yang di pertemuan 6 ini ya screen. Jadi kemarin laptopnya kan rusak. Saya pikir ini pertemuan ke-5 gitu. Harusnya pertemuan ke-6 udah ada tugas untuk pertemuan ke-7 karena di pertemuan ke-7 kan presentasi mahasiswa gitu. Jadi dan saya cek baru ingat saya ternyata di laptop yang satu lagi. Jadi menyusul aja lah ya kalau nggak di pertemuan ke-7 nanti ya minggu depan lah paling tentunya soal untuk mahasiswa ya. Oke, kemarin kita sudah bergerak ya secara makro di tingkat kabupaten dan sedikit kita menyinggung ya bagaimana perencanaan di tingkat desa gitu ya. Khusus untuk hari ini kita melihat perencanaan pemberdayaan masyarakat ya di tingkat desa yang lebih detail lah ya. Nanti seiring berjalannya waktu jika ada mahasiswa yang bertanya kami persilahkan ya. Ini memang kita mengikuti RPS ya, rencana studi ya, semester kalau salah ya, rencana perkuliahan semester. Judulnya hambatan internal individual gitu ya, proses pemberdayaan masyarakat. Gitu. Sebenarnya banyak kalau hambatan internal gitu ya, apalagi dalam proses pemberdayaan gitu. Nah, dan di sini kita lebih detail juga, lebih spesifik membahas perencanaan dan implementasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Oke, enaknya kita melihat gambar dulu ya. Mana ya? Ini aja lah. Belum masuk ke materi, enaknya ini nih. Nah, oke. Jadi gini, hambatan ya internal gitu ya. Kita berfokus bahwa internal itu dari masyarakat ya. Dalam proyek pembangunan atau biasa kita sebut dengan kegiatan. Kalau bahasa perencanaannya kan ada program, awalnya kan visi ya, visi. Habis itu baru misi, misi baru tujuan, habis tujuan baru sasaran. Nah, sasaran itu kan baru program. Nah, program itu menaungi beberapa kegiatan. Nah, kegiatan itu kalau dia yang belum spesifik biasa disebut sub kegiatan. Oke, itu yang paling spesifik. Tapi kalau kegiatan aja sudah spesifik, misalnya kegiatan hanya gitu ya, pelatihan itu kan lebih spesifik, langsung aja kegiatan itu sebagai definisi terakhir dari program gitu. Nah, kalau kegiatan dia sudah ada lebih detail apa nama kegiatannya ya. Misalnya pembangunan jalan ini X dari X sampai ke Y, diameternya berapa, ketebalannya berapa, oke. Jadi jangan lupa kan ada project ataupun kegiatan ya. Biasanya kalau saya biasanya sebut proyek pembangunan gitu ya. Jadi jangan sesuatu yang apa ya, kata lain lah dari kegiatan. Kalau bahasa sistem perencanaan nasional kan SPPN bukan kegiatan. Namun kita di lapangan biasanya sebut dengan proyek, proyek ataupun kegiatan, jadi sama aja ya. Nah, saya sering bilang proyek pembangunan. Nah kalau nulis di jurnal kan biasa kita sebut dengan development project. Nah itu sama dengan activity ya, kegiatan. Oke. Jadi proyek pembangunan itu
terdiri dari tiga, jangan lupa fisik, ekonomi, dan sosial. Nah, kalau dia namanya hambatan internal, dan kita sebagai, misalnya kan kita udah posisi pemerintah nih, kan gitu, atau birokrat lah katakan, ataupun public planner, ya bisa di Bapeda, ya bisa di dinas-dinas lain seperti dinas pemberdayaan masyarakat desa, ya, KBPP, ya, keluarga berencana, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Itu semuanya mengeluarkan project development-nya yang khusus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Oke, okay? Nah, pada saat itu kita selaku subjek pembangunan, oke, okay? Kita bergerak pada anggaran yang ada di kita. Contoh anggaran dari kita kan misalnya kita kabupaten atau kota, berarti APBD kabupaten atau kota. Berarti kita kan sebagai gitu ya subjek pembangunan. Nah, masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Kalau kita berbicara perspektif anggaran yang kita gunakan itu APBD. Oke, begitu juga kalau kita kerja di kementerian. Artinya kita juga sebagai subjek pembangunan. Misalnya kita PNS di Kementerian PUPR atau Kementerian KB, ya, Kemenpes, investasi, ya. Kita sebagai subjek pembangunan. Nah, objeknya masyarakat desa. Kalau proyek pembangunan itu di desa, seharusnya kan pastinya di desa atau di kota lah, ya, urban atau rural kan gitu biasanya. Nah, itu kalau kita berbicara perspektif pendanaannya di kabupaten. Nah, ada satu lagi, kalau kita berbicara sebagai kita aparatur kelurahan atau aparatur desa, yang mana kita itu bergerak di bidang pemerintahan, misalnya apa namanya aparatur desa lah ya, atau kelurahan ya, kita itu punya dana juga gitu, yang bersumber dari beberapa, okay, dari hasil PBB, kemudian dari PAD, pendapatan asli desa. Itu pendapatan asli desa seperti kita punya tanah gitu ya, tanah desa, tanah kas desa, usaha desa. Kalau tanah seperti kita mungkin punya sawit memang kas desa, terus kita sewa-sewakan, kemudian kita punya apa namanya seperti lintas gitu atau jalur pantai. Nah, itu bisa punya desa juga. Terus kita buat tambak, kita buat taman rekreasi dari tanah milik desa itu. Nah, semua itu kita sebut dengan pendapatan asli desa, PAD. Jadi yang besar-besarnya itu. Satu PAD, oke. Okay. Kedua dana bagi hasil ya, APBD bisa. Kemudian ada dana alokasi ADD namanya, alokasi dana desa. Oke, kalau yang alokasi dana desa ini dia merupakan 10% dari APBD kabupaten. Satu lagi yang primadona saat ini yang dari tahun 2015. Nah, dana desa, ya jangan lupa ya, ada alokasi dana desa itu yang bagi dari APBD. Satu lagi dana desa. Nah, ini yang primadona, yang dulu masih sekitar 500 juta, sekarang sudah sampai 1,2 M, 1,3 M ya, sudah berjalan dari 2015 sampai saat ini gitu ya, 2023 lah, berarti sudah 8 tahun. Oke. Okay? Nah, dana-dana itu tadi ya kita sebut dengan sumber anggaran pembiayaan proyek pembangunan desa. Oke, yang mana tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Terserah apakah kita gerakkan ke fisik, ekonomi, ataupun apa namanya sosial. Oke, dalam konteks ilmiah, gitu ya, akademik, kita menyampaikan itu dengan anggaran devolutif, itu yang dari keuangan desa tadi. Yang mana tadi?
yang dari PAD, dari alokasi dana desa yang bersumber dari 10% APBD kabupaten ya, dari dana desa yang merupakan pembiayaan dari pusat langsung ke desa itu yang 1,3 miliar tadi. Sama satu lagi bagi hasil pajak gitu ya. Nah, PBB lah katakan. 4 ini yang besar biasanya. Oke. Nah, ada satu lagi yang namanya anggaran non devolutif. Nah, anggaran non devolutif artinya anggaran yang bersumber dari APBD ataupun bukan dari APBD. Ingat, yang nomor satu tadi kan anggaran devolutif dari keuangan desa atau sama dengan APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kalau dia APBD aja nggak ada DES-nya, berarti anggaran pendapatan belanja daerah. Daerah itu ada tiga, ada provinsi, ada kota, ada kabupaten. Oke, provinsi menaungi kota dan kabupaten. Ya, oke. Yang mana anggaran non devolutif ini yang bersumber dari APBD ini ataupun dari APBN juga bisa, itu kita masukkan ke dalam konteks non devolutif karena dia tidak berasal dari keuangan desa. Itu juga merupakan bagian dari pembiayaan desa yang mana sudah kita gerakkan di pembahasan lalu. Oke, yang siklus perencanaan kan gitu, siklus perencanaan kemarin 80% kita membicarakan dana non devolutif pada konteks pembangunan desa ya. Oke, maaf. Sorry ya, saya matikan handphone dulu ya, nanti banyak nelpon. Oke. Suara saya jelas nggak? Saya ngecek dulu. Nindi, suara saya jelas, Nindi? Jelas, Pak. Oke. Ya. Jadi seluruh dana itu, baik yang devolutif yang dari APBD maupun yang non devolutif yang bersumber dari luar anggaran desa, diperuntukkan untuk pembangunan desa melalui pelaksanaan proyek pembangunan desa. Oke. Nah, ya, kita mulai dari awal lagi ya. Dalam konteks perencanaan wilayah, ya, kita berpatok pada 3 pendekatan. Ketika sudah saya jelaskan kemarin, ekonomi, sosial, spasial, infrastruktur, dan lingkungan. Khusus dalam pemberdayaan Komdev ya, pemberdayaan masyarakat, kita lebih fokus pada ekonomi sosial. Oke. Karena spasial infrastruktur itu bergerak pada teknik ya, teknik tata kota segala macam. Kalau lingkungan kan dia environmental gitu ya. Oke. Yang kita pelajari di hari ini, sinkron pada pertemuan kemarin, itu yang nomor 12. A, nomor 12. Musrembang desa untuk kegiatan tahunan lah ya. Artinya kegiatan yang kita lakukan di 2023, misalnya contohkan sekarang 2023 ini, itu dibicarakan pada perencanaan pembangunan di 2022 gitu. Bukan misalnya contoh daftar perencanaan Kabupaten Langkat tahun 2022 kan. Nah, yang dilakukan di 2022 itu untuk kegiatan di 2024. Artinya kegiatan yang cair di tahun ini, jadi kalau di desa itu pencairan dana desanya itu di bulan
Bisa 3 termin, bisa 2 termin ya, tergantung kebijakan tahun itu. Bisa di bulan April, Juli, Agustus 3, ataupun dia di April langsung di Agustus. Oke, itu kalau 2 termin. Nah, perencanaannya itu misalnya kemarin cair kan di bulan April gitu ya, dan di bulan Agustus, artinya sudah pencairan sudah selesai gitu. Di tahun ini setahu saya dua termin ya. Nah, perencanaan itu dilakukan di desa di bulan Agustus di tahun 2021. Oke, 2 tahun ke depan dia. Gitu. Kalau misalnya ini kan kita berpatokan tahun berjalan ini 2022 kan gitu. Musrenbangnya dilaksanakan di Agustus 2022, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2024 gitu. Jadi kalau yang 2023 saat ini yang kemarin cair bulan April sama bulan Agustus, itu perencanaannya dilakukan di Agustus tahun 2021. Kenapa demikian? Karena di desa memiliki beberapa layer keuangan yang bisa membantu desa. Oke, yang pertama dari APBD kabupaten, kemudian dari APBD provinsi, kemudian dari APBN, sehingga dia bukan bertumpuk ya, berlayer-layer gitu. Nah, kalau dia yang dari APBD aja dia cukup misalnya tahun ini berarti 2023 kan penyelenggaraan musrenbangnya ya cukup di 2022. Tapi karena desa tadi dia juga punya beberapa layer ya, mulai dari dana desa, APBD, APBD kabupaten, APBD provinsi, sama APBN. Ada 4 layer. Sehingga dia ke belakang gitu istilahnya, ke belakang perencanaannya lebih jauh lagi gitu. Memang 2 tahun ke depan gitu. Jadi nanti ini udah berlangsung ya berarti perencanaan di desa yang di bulan Agustus yang 2023 kemarin baru selesai ya, Agustus 2023 itu untuk kegiatan tahun anggaran 2025. Sebenarnya bukan sesuatu yang membingungkan karena 2025 itu pun dihitung per Januari gitu. Sama dengan ini, misalnya kan pelaksanaan 2023 kan hitungannya Januari, bukan Agustus. Cuma itunya aja yang digeser Agustus. Karena kalau dia di Januari, misalnya bersama dengan muslimah kecamatan, ya itu nanti berbenturan. Karena ada 4 layer kan yang dipertimbangkan dalam perencanaan desa. Dari APBD, devolutif, kemudian non-devolutif dari APBD kabupaten, non-devolutif dari APBD provinsi, non-devolutif dari dari APBN. Oke, jadi itu penganggarannya ya, kita perlu tahu. Oke, kalau ini yang kemarin ya. Nah, oke. Dalam konteks pembangunan wilayah gitu ya, kita kan selalu merencanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui yang namanya deliberasi. Kalau bahasa ilmiahnya kan deliberasi, atau biasanya communicative planning atau deliberative approach gitu ya, atau biasanya musrenbang. Jadi desa ini kan yang memiliki wilayah secara kompleks otonom. Okay? Namun di sisi lain, desa itu memiliki hierarki. Dia bertanggung jawab kepada pemerintahan yang ada di atasnya, seperti kabupaten, provinsi. Sehingga sebenarnya ada tarik-menarik antara pengelolaan wilayah baik dari pemerintahan desa maupun dari pemerintahan kabupaten. Dan ini mempengaruhi keseluruhan proyek yang bergerak di desa. Oke. Sehingga biasa kita sebut dengan
tiga tahapan deliberasi ya, ada di desa, ada di kecamatan, ada di kabupaten. Kalau yang musrenbang dusun itu kita masukkan ke desa lah ya, karena dia informal kan gitu. Nah, faktanya adalah gitu ya, deliberasi di tingkat kabupaten sebagai relasi desa, kecamatan, kabupaten dalam pembangunan kawasan desa. Jadi kawasan desa itu merupakan pembahasan gitu ataupun diskusi antara desa dan kabupaten. Baik masyarakat mau diarahkan kemana, tanahnya mau diapain, pembangunan mau ke arah mana, itu merupakan diskusi dari dua kelompok ini gitu ya, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Kalau kecamatan kan dia perpanjangan ya kabupaten kan itu, perpanjangan bupati lah, camat itu kan perpanjangan tangan bupati sebagai fungsi administratif ya kepala wilayah kan itu. Di mana sebenarnya gitu ya. Nah ini bergerak pada tumpang tindihnya program nanti. Kabupaten punya program yang ditawarkan, namun desa juga memiliki otonomi yang mana juga dibayang-bayangi dengan adanya anggaran dana desa gitu. Nah, kejadian di lapangan ya perdebatannya hambatannya lah ya masih hambatan gitu ya. Sebentar. Kejadiannya di lapangan beberapa proyek itu tumpang tindih. Oke. Sudah dianggarkan di desa, sudah juga dianggarkan di kabupaten. Kenapa? Karena desa terkadang memiliki opsi. Kalau bisa kita lakukan, kenapa kita serahkan? Kan mereka ingin cepat gitu. Padahal contoh misalnya rabat beton gitu ya buat jalan tapi dari semen kan itu biasanya rabat beton gitu. Kalau yang min, minim lah ya penggunaan dana misalnya 300 juta, 200 juta, 100 juta itu kan bisa di desa gitu. Tapi kalau dia udah sekelas 1 miliar ke atas seperti sorry saya jalan hot mix hot mix itu sudah di kabupaten. Nah ada beberapa yang menjadi abu-abu di situ. Contoh pembuatan papin blok, kemudian pembuatan rabat beton, parit itu bisa dilakukan dari dana desa ataupun dari dana APBD yang bersumber dari dinas PU dan dinas Perkim. Nah, Perkim itu perumahan dan permukiman, PU pekerjaan umum. Oke. Nah, biasa hambatan karena tidak ada koordinasi, kemudian kurangnya pengetahuan juga bisa karena terkadang mereka nggak tahu yang mana yang cocok di desa, yang mana yang seharusnya kita list itu untuk APBD ataupun APBD provinsi, kabupaten atau nasional. Itu sahaja gitu. Tapi terkadang desa terkadang kan pengen cepat sehingga dia melangkahi yang sebenarnya sudah ada tergaris di dalam RPJMDes mereka gitu. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang kurun waktunya itu 6 tahun. Kalau ini kan tadi provinsi segala macam kan 5 tahun ya, nasional, provinsi, kabupaten kota 5 tahun. Tapi kalau desa itu 6 tahun. Karena sesuai dengan masa jabatan kades kan 6 tahun gitu ya. Tapi merunut juga ke visi misi bupati gitu, nasional, dia nggak bisa keluar. Oke. Okay? Kemudian deliberasi ataupun musrenbang di tingkat desa sebagai relasi masyarakat desa dan perencana publik. Perencana publik biasa kita gerakkan pada maksud perangkat desa, pendamping desa, perwakilan kecamatan dan perwakilan kabupaten dalam merumuskan proyek anggaran devolutif ya yang di tingkat desa ya yang merupakan kewenangan desa dan anggaran non devolutif. Oke.
Perhatikan, akan ada nanti aktor-aktor dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di antaranya ya, perangkat desa, okay, pendamping desa, perwakilan kecamatan, perwakilan kabupaten, dan seluruh masyarakat desa. Oke, okay? Nanti akan kita bahas untuk aktor-aktornya dalam pemberdayaan masyarakat desa. Oke, okay? Ujung dari atas itu ya undang-undang lah ya, undang-undang kalau desa yang terbaru kan nomor 6 tahun 2014 tentang desa, udah ada peraturan pemerintah ya tentang ini ya, teknis ya, teknis pelaksanaan. Oke, itu dia. Ini udah kemarin ya perencanaan di tingkat desa. Sebelah kiri formal, Musrenbang Des. Sebelah kanan itu yang informalnya, yang terjadi di tingkat dusun ataupun biasanya disebut dengan Musrenbang Dus ya, di antara kelompok kepentingan. Perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia ini masyarakat umumnya informal. Artinya informal itu gini, mereka biasanya lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat, baik itu tentang keberlangsungan proyek pembangunan, tentang partisipasi masyarakat, tentang pemberdayaan masyarakat itu di forum-forum yang informal ataupun di belakang layar. Seperti di antara dua orang, kemudian di dalam suatu tempat yang mereka-mereka aja sudah pada kenal gitu ya. Mereka senang untuk itu. Tapi kelemahannya di forum-forum yang formal seperti musrenbang des, musrenbang kecamatan itu agak sungkan mungkin karena mungkin ya norma atau budayaan mungkin kalau dia berbicara seolah-olah takut menggurui atau bagaimana karena mungkin dia bukan berposisi seperti kepala desa atau kepala dusun gitu. Sehingga ada kelemahan lagi gitu ya, membuat kondisi powerless di masyarakat gitu. Apa arti orang powerless? Orang-orang yang marginal, yang mungkin retorikanya kurang, merasa tidak pede dalam berbicara di depan gitu ya. Dia mau ngasih tahu tapi segan gitu sama tokoh masyarakatnya, ataupun dia tidak memiliki kemampuan deliberatif yang baik. Kemampuan deliberatif itu seperti kemampuan berbicara, menyampaikan pendapat, retorika, dan berdiskusi. Oke, nah itu yang membuat hambatan juga gitu, dalam masyarakat dalam implementasi pemberdayaan. Oke, Komdes. Kemudian ada juga yang menjadi hambatan ya dalam proyek-proyek seperti kalau dia kawasan desa yang sudah kita PUP atau delineasi sebagai wilayah kalau itu kan apa namanya PSN ya, pariwisata misalnya atau destinasi wisata gitu ya. Contoh di kami kan ada Bulangka, Bukit Lawang Tangkahan itu dekat Taman Nasional Gunung Loser. Itu masyarakatnya yang udah kita delineasikan dia sejenis ini ya, wisata berupa aliran sungai ya, tapi dia memang dari hutan lah gitu ya, dan memang udah terkenal lah dari dulu. Kalau di Sumatera Utara dia nomor 3 setelah Danau Toba, Nias ya, baru Langkat gitu. Nah itu tadi eh, namanya Bulangka. Kita ada 2 tempat destinasi, kita sinergikan jadi satu jalan. Jadi wisatawan bisa ke Bukit Lawang, bisa ke Tangkahan. Nah Bukit Lawang ini sudah posisi berkembang lah. Kalau dulu pernah dengar tahun 2003 ada namanya banjir bandang. Nah, di situ ada Bukit Lawang gitu ya. Bisa dicek di internet lah. Itu sampai ke internasional lah ya. Turis-turisnya datang. Nah, itu yang udah berkembang. Ada satu lagi Tangkahan. Nah, itu masih dalam konteks hutan. Tuh. Kalau tahu di situ ada homestay. Homestay itu artinya gini, kan kalau di Bukit Lawang itu memang sudah banyak hotel ya, perhotelan. Oke. Satu lagi ada namanya homestay.
itu banyaknya di Tangkahan karena belum ada hotel di situ. Masih posisi belum banyak terjamah gitu. Tapi turis banyak di situ karena ini kan suatu kondisi yang masih alamiah kan gitu. Ya, dua-dua masih alamiah, cuma ini lebih alamiah lagi. Nah, di situ ya ada homestay masyarakat. Jadi kalau kita mau nggak di sana itu nggak ada hotel memang, tapi di homestay itu. Jadi rumah masyarakat mereka menyiapkan kamar ya untuk turis atau pengunjung dan silahkan gitu nginap berapa lama nanti ada tarifnya lah ya menyesuaikan tarifnya tuh. Nah itu juga pelatihan juga ada gitu untuk kompeten masyarakatnya juga bagaimana melayani tamu, homestay-nya bagaimana, fasilitasnya yang baik gitu ya. Ya seperti kita punya kamar, kita punya rumah, ada kamar mungkin dua kosong, kita kasih buat homestay gitu. Dan kita posisi rumahnya ya di ini ya di tempat wisata itulah kan gitu. Uh, jadi di situ salah satunya ternyata yang hobi rekreasi seperti itu adalah kebetulan di pengalaman juga itu pemain ada apa dengan cintanya itu, ada apa dengan cinta kan Dian Sastro. Nah itu satu lagi saya lupa tuh cowoknya itu siapa itu ya, siapa itu pemain ada apa dengan cinta ya, oh Nicholas Saputra ya. Nah itu Nicholas Saputra punya homestay di situ satu sebanyak 3 kamar dan sekelas sekelas uh, gubernur aja gitu ya untuk mau menyewa itu misalnya itu daftar nunggunya panjang gitu. Jadi bisa sampai kita pesan sekarang baru dapatnya 1 bulan gitu. Itu punya Nicholas Saputra ada. Nah seperti seperti itu ya. Oke, uh, uh, kalau di tempat pariwisata juga kita banyak mengeluarkan pemberdayaan masyarakat yang konteks seperti uh, tahu batik ya, batik apa namanya, batik mangrove ataupun batik daun gitu. Jadi daun itu ditempel gitu ya, tunggu berapa hari nanti jadi batik gitu. Ada juga batik tulis, cuma rata-rata batik tulis kan dari Jawa ya. Kemudian ya buat pernak-pernik gitu ya. Kemudian pelatihan jadi guide gitu. Nah seperti itu kalau dia di pariwisata. Hambatan lagi ya, hambatannya umumnya terjadi di seluruh Indonesia ya. Bahwa masyarakat sekitar itu tidak sadar pariwisata dan ada resisten. Jadi kalau kita tinggal di tempat pariwisata, misalnya saya penduduk lokal dan daerah kita sudah ditetapkan dengan keputusan bupati, keputusan kepala desa untuk desa wisata. Walaupun kita tidak terima gitu ya, tapi karena sudah keputusan pemerintah setempat, itu kita wajib ya memiliki keinginan ataupun kemauan untuk mendukung pemerintah gitu ya. Dan mungkin bukan hanya kita cuma sendiri yang nggak setuju, mungkin yang lain yang menikmati ekonomi di situ, yang perputaran uangnya melalui dia juga, seperti dia jualan, buat homestay, buat pernak-pernik, buat batik, itu ya, craft, pengrajin, gitu ya. Nah, mungkin dia ya mendukung gitu. Cuma terkadang kan ada juga yang pemuda setempat atau PS atau preman setempat yang belum sadar wisata. Nah, konteks tidak sadar wisata itu menjadi hambatan. Nah, praktiknya adalah pungutan liar, masuk gapura aja sudah bayar 20.000, terus parkir nanti bayar lagi 20.000. Jadi pusing gitu. Turis itu pun pusing gitu. Datang ke tempat wisata dia. Jadi ya udah sekali itu aja, nanti paling udah ada anak baru situ lagi atau udah ada cucu baru situ lagi. Jadi ya yang rentan ya masyarakat yang di situ karena perputarannya jadi lambat. Kan kita kalau mau kan kalau udah masuk wilayah pariwisata ataupun destinasi wisata udah ditetapkan. Jadi kalau udah ditetapkan, misalnya daerah ini menjadi pariwisata,
maka akan banyak bantuan ke situ gitu. Baik dari fisik, ekonomi, dan sosial tadi. Fisik jembatan dibenerin, jalan dibenerin, fasilitas-fasilitas dibuatin, gapura, comment center, penginapan-penginapan, investor datang, semua masuk ke situ. Paling kalau dia 3 besar di provinsi gitu ya. Mungkin di Mojokerto ada gitu ya. Ya termasuk Langkat juga ada gitu ya tadi yang saya sampaikan, dan mendapat banyak bantuannya dari provinsi. Dan nggak bisa gitu aja ya, kita harus ada proyek pendukung juga, dan kita siapkan proyek pendukung jalan-jalan yang merupakan jalan kabupaten ya. Kalau provinsi nasional kan jalan nasional gitu ya, jalan provinsi gitu. Kalau kita siap juga gitu. Oke, itu kalau dia konteksnya pekerjaan ya, pekerjaan seperti agak lompat-lompat ya, biar enak sambil lihat ini ya, sambil lihat foto ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu, kalau fisik lah ya. Kalau ini kan tadi dalam konteks ekonomi sosial, tapi ini foto ini ekonomi. Oke, proyeknya kalau di desa itu kan kita pelatihan-pelatihan lah ya, seperti pembuatan rengginang, keripik singkong, batik tulis, bisa juga yang lain ya, seperti bordir, pembuatan keset, tepung, tata boga, pangkas, perbengkelan, tata rias, membaca, kelembagaan desa. Kelembagaan desa juga perlu ya, kita kasih ini ya, ilmu ya. Kemudian perpustakaan keliling, bertani, berkebun, berternak, banyak gitu ya proyek dalam konteks ekonomi dan sosial gitu. Belum lagi latihan tari, keagamaan gitu ya, maulid atau bagaimana gitu ya, HUT RI gitu, banyak gitu. Nah, ketika implementasi baru dia masuk hambatannya. Contoh yang tadi tidak sadar wisata, ada pungutan liar. Kemudian kalau kita proyeknya proyek seperti ini sudah diundang, tapi partisipasinya sedikit, alasannya kerja ataupun yang lain. Jadi anggaran itu di ya kan, kalau kita kan anggaran misalnya buat proyek sosialisasi pelatihan pembuatan keripik singkong itu disiapkan ya, misalnya untuk satu desa berarti kan 50 orang ibu-ibu, tapi yang datang cuma 20, snacknya kan buang percuma, kita kan pasti sudah pesan sebanyak 50, ataupun karena kan ada yang sampai 200-an gitu ya. Nah itu percuma gitu kalau tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadirinya itu rendah. Nah, ini merupakan hambatan juga. Oke, itu kalau proyek-proyek yang pelatihan ya, pelatihan. Terkadang bukan nggak mau, mungkin mau gitu, tapi terkadang masyarakat desa kan uh, segan, kadang malu gitu, gabung-gabung dengan ibu-ibu yang lain ada juga gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini harus harus gitu, tapi kita percaya kalau berhadapan di desa gitu ya, kita itu perlu uh, jiwa pengayom ya, memang nggak bisa selfish, itu nggak bisa tuh kalau kita sebagai aparatur desa, aparatur pemerintahan, kita harus mendefinisikan bahwa kita itu pelayan publik, bukan berarti pelayan yang bisa diapa-apain, tidak, pelayan yang mengerjakan sesuai dengan aturan berlaku gitu. Kalau sesuai dengan aturan kita ikuti. Kalau kurang partisipasi, kita cari ilmunya bagaimana mereka ikut. Misalnya ya kita datang ke masyarakat, senyum, menyebar undangan, atau kita menyampaikan secara lisan. Terkadang masyarakat desa itu lebih senang ya menyampaikan atau diundang secara lisan daripada tertulis gitu. Nah itu juga ada ritme-ritmenya. Jadi ada seninya lah ya kita kalau dalam pemberdayaan masyarakat ini, berkomunikasi dengan masyarakat. Yang
ketua adat lain, tokoh masyarakat lain, tokoh agama lain, itu lain semua gitu. Ya, dengan anak-anak ya lain lagi gitu, dengan sebaya juga lain, dengan ibu-ibu itu kan ada juga dua definisi kan, ada yang kalau di kami yang lebih tua daripada orang tua kita wah, kalau yang lebih muda paman, bude, tante, dan itu beda menanggapinya di masyarakat itu seperti itu. Baik secara komunikasi di luar pemberdayaan maupun ketika kita implementasi pemberdayaan. Terkadang hanya dengan salah bicara aja ataupun tutur yang kurang sopan, mereka nggak mau partisipasi gitu. Jadi partisipasi itu sesuatu yang utama kalau dalam konteks implementasi pemberdayaan ya. Ya dari awal juga partisipasi penuh ya, dari mulai perencanaan, implementasi, kalau penganggaran kan teknis ya. Ya itu salah satu juga hambatan ya. Kemudian kalau dia dalam proyek fisik seperti ini ya, kan ada beberapa proyek fisik ya, pembangunan jalan usaha tani contoh ya, kemudian pembangunan rapat beton. Nah kalau pembangunan jalan usaha tani dia lebih ke pengerasan ya, kalau biasa mereka sebut dengan sertu, pasir dan batu dipadukan ya, diratakan dulu pakai walas ya, ada nama sebutan alatnya, baru ditempel itu. Bisa langsung dilatakan baru ditempel ataupun ditempel aja nanti langsung dilatain. Nah, kalau usaha tani nih gini-gini jalannya. Kalau dia antar dusun baru gini gitu. Jadi kalau ini jalan transportasi ya, jalan transportasi ini ya untuk sepeda, motor, biasanya kita sebut dengan rabat beton. Nah, keseluruhan ini dari dana desa ya, dana devolutif. Ada juga parit. Nah, kalau parit seperti ini. Kalau biasanya jalan dulu, habis itu baru parit ya. Tapi kalau parit sudah muncul di awal, artinya wilayah tersebut riskan banjir. Memang awalnya kita untuk memprevensi kebencanaan dulu lah ya. Kalau ada yang banjir berarti di situ jangan dulu dibangun jalan, rabat beton ataupun pengerasan. Sterilkan dulu airnya mengalir ke parit, baru nanti kita bangun apa namanya jalannya ya. Jalannya kalau kita minta ke kabupaten kan udah pasti bisa hot mix gitu ya, tapi kalau hot mix itu rata-rata bergeraknya itu kalau ada pembangunan sebelumnya, jadi dia sifatnya melanjutkan. Kecuali kalau memang dia belum ada hot mix ya, daerah-daerah tertentu ya, seperti kantor camat. Nah, itu biasanya depannya duluan di hot mix dulu. Kantor desa gitu ya. Itu kelebihan dari kantor-kantor pemerintah ini seperti itu gitu ya. Nah, nanti dari kantor-kantor itu yang sudah di hot mix baru dilanjutkan ke daerah lainnya, ke dusun, sorry, ke desa-desa baru ke dusun-dusun. Cuma rata-rata kalau jalan dusun doang itu menggunakan bisa pakin blok ataupun rabat beton. Yang diutamakan itu jalan hot mix antar kecamatan dulu. Kita kan terbatas ya. Oke, balik lagi ya. Um, ini tadi udah ya, ini udah. Ini dasar hukum. Nah, ini panjang nih dasar hukum dari tahun tahun kemerdekaan ya. Undang-Undang Nomor 2248 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Ini masih gabung ini. Antara provinsi, kabupaten gitu. Masih belum ada kabupaten kota. Dulu namanya kabupaten kota Madya tingkat 2. Kalau sekarang nggak ada lagi itu. Cuma kota aja. Habis itu kabupaten. Kalau dulu kan kota Madya tingkat 2, Dati 2, namanya KDH, kepala daerah. Sekarang kan langsung aja bupati wali kota gitu.
Nah, turun ke 1957 ada pokok-pokok pemerintahan daerah sama, tapi beda. Ini auranya dari 1 sampai 12 ini, dari sentralisasi sampai ke desentralisasi. Artinya dari mulai sesuatu yang diatur Jakarta misalnya, Jawa gitu ya, sampai dengan pemerintah daerah itu bisa membuat aturan sendiri dalam konteks otonom yang tidak uh, menyalahi aturan dasarnya lah ya. Oke, 1965 ada desa Raja ya, sebagai mempercepat pembentukan daerah tingkat 3 gitu. Daerah tingkat 3 ini sekarang kabupaten ya. Kemudian pokok-pokok pemerintahan daerah, tentang pemerintahan desa 1975, kemudian tentang pemerintahan daerah. Jadi 1974-75 ini kan dipecah ya. Masuk 2000 2004 atau 1999 digabung lagi sama kabupaten kota provinsi sama desa. Nah, 2000 2004 kan digabung. Kemudian ada terlalu banyak gitu di 232 2004 itu ya. Masalah pemilu juga di situ, masalah desa di situ, pemerintah daerah kabupaten kota di situ. Jadi pecah tiga, pemilu lain ya di 2014 pemilu lain, pemerintah daerah itu lain, tentang desa itu lain. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah kan tadi provinsi, kabupaten, kota itu lain. Desa juga lain. Kalau di nomor 8, Undang-Undang nomor 32 2004 tentang pemerintahan daerah, termasuk juga Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, itu gabung. Pemilu, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah, karena terlalu ribetnya undang-undang ini ya, dipecah lah itu tahun 2014. Desa sendiri, KPU sendiri, pemerintah daerah sendiri. Pemerintah daerah 22 2014 ya. Sorry, 23 2014. Oke. Nah, di luar dari undang-undang itu banyak ya, peraturan pemerintah lah, peraturan kementerian juga ada gitu ya. Setiap tahun kementerian itu untuk penggunaan dana desa itu mengeluarkan permen, peraturan menteri lah ya. Biasanya dari Kemendes, Kementerian Desa dan PDTT, daerah tertinggal dan transmigrasi ya, dan Kemenkeu lah ya. Beda-beda temanya. Dulu belum ada COVID, pengentasan kemiskinan, kebencanaan. Kemudian masuk COVID, penanggulangan COVID. Setelah COVID, termasuk pas COVID, penanggulangan, apa namanya, yang anak tumbuhnya lambat itu, sorry lupa ini, stunting ya, stunting gitu. Sampai sekarang masih perhatian itu stunting ya. COVID udah pada hilang gitu ya. Oke, kemudian itulah peraturan turunan banyak ya. Oke. Nah ini saya pikir udah saya sampaikan kemarin ya untuk tahapan pengelolaan dana desa ya, karena kita berbicara dekonsip ya, berarti yang dari bersumber kas desa, yang bersumber kas desa tadi PAD, bagi hasil pajak, kemudian dana desa yang dari pusat, kemudian ADD, alokasi dana desa. Yang selain ini menjelaskan bagaimana dana desa itu ya. Nah, dari dana desa itu skemanya nanti pemerintah membuat sejenis tabel ya. Bisa dicek di internet itu. Karena Kabupaten Langkat berapa banyak dana desa yang diterima. Itu jumlahkan dulu satu kabupaten berapa banyak desa yang seperti kami kan 2.217 gitu ya. Jadi mungkin satu desa dapat 1,3 M. 1,3 M itu dirinci lagi, enggak semuanya untuk pembangunan. Oke, mana ya, mana. Nah, ini dia. Contoh ya, ini di tahun 2019 ya. Dana desa ya, jumlah yang diberikan pusat sebesar 341
juta. Oke, alokasi dana desa ya 598 juta. Oke, uh, alokasi dana desa ini gini, skemanya pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum ke uh, pemerintah kabupaten. Desa itu pasti di kabupaten ya, nggak di kota. Kalau di kota itu namanya kelurahan. Ya, jadi di satu kecamatan itu kan pasti terdiri dari beberapa desa. Ini kecamatan di kabupaten ya, karena di kota juga ada kecamatan. Biasanya satu wajib pada kelurahan di kecamatan. Tapi misalnya ada 9 desa di satu kecamatan, berarti satunya wajib ada kelurahan. Gitu. Jadi 8 lain pasti desa gitu ya. Ada juga yang 3 kelurahan gitu. Kalau kelurahan beda lagi kita bahasnya nanti. Dana kelurahan itu ada lagi, tapi dia nggak di PSMD, tapi dia di Tapen ya, bidang Tapen atau pemerintahan. Mungkin kedepannya ke PMD juga ya, karena dia kan levelnya level desa sebenarnya, cuma kan masyarakat ini masih masyarakat desa kan, cuma kepalanya itu kan lurah, artinya dari PNS gitu ya. Oke, kita masuk di sini. Ini struktur ya, struktur APBDes. Misalnya suatu desa di Pematang Tengah, ini kebetulan dari disertasi saya, dapat 741 dari dana desa. Itu yang dari negara masuk ke kas daerah. Kasnya ini bukan kas daerah gimana ya, cuma sebagai perantara aja gitu, nggak ada kalkulasi lagi di situ, langsung ke kas daerah, kabupaten, langsung dikucurkan ke desa dengan syarat sudah memenuhi beberapa dokumen, dokumen perencanaan tahunan, kemudian nanti sudah cair tahap pertama, mau cair tahap kedua, itu harus ada dokumen, dokumen laporan progres pembangunan. Seperti tadi, kalau di foto kan ada yang 0%, 50%, 100%. Di akhir tahun ada lagi laporan, laporan pelaksanaan 100%. Oke, jadi nggak sembarang bisa langsung cair 100% ya. Ini kan gini nih, kalau kita lihat di bulan Juli sampai Oktober ya, kalau di tabel tadi kan Agustus ya, dilaksanakanlah tuh musrenbang. Nah, musrenbang dilaksanakan, kemudian masuk ke tahun pelaksanaannya ya. Misalnya pelaksanaan di Oktober tahun ini gitu ya, atau Agustus, berarti kan pelaksanaannya nanti di kalau di APBD berarti dia di Januari 2024. Tapi kalau yang devolutif berarti di Januari mulai ya 2025. Itu bedanya. Makanya perencanaannya kan berlayer. Kalau kita perencanaan di tahun ini kan ada bulan 8 kemarin yang tadi saya sampaikan sudah selesai. Artinya kan ada penganggaran devolutif sama non devolutif. Devolutif yang dari APBD itu sudah bergerak di Januari 2024. Tapi yang non devolutif itu nanti bergeraknya di Januari 2025. Makanya terkadang ada yang nggak sabaran. Anggaran yang non devolutif ini, proyek usulannya itu dibuatnya double lagi di bulan 1 2024. Jadi ada di 2024 bulan 1, ada di 2025 bulan 1. Sehingga nanti pas pelaksanaan di bulan 1 2025, nah itu ada overlay, ada apa namanya, tumpang tindih project pembangunan. Nah itu bisa temuan nih. Terakhir dibuatlah alasan yang desa kan dari sini sampai sini, kalau kabupaten di sini sampai sini, tapi barang apanya itu juga gitu, wilayahnya itu juga. Nah, itu bahaya ya sebenarnya. Makanya ya kalau emang kabupaten ya udah gitu, desa kabupaten biar aja, sabar aja gitu. Terkadang desa kan nggak sabar. Oke, kemudian ini kalau 3 tahap ya, April, Juli, Oktober. Kalau 2 tahap ya April, Agustus atau April, Juli ya.
Itu penatausahaan, kemudian nah ini pelaksanaan implementasi cash for work ini sejenis eh, padat karya ya, contoh pembangunan seperti tadi, seperti parit, rabat beton, pengerasan ya, jalan usaha rakyat gitu ya. Itu wajib dilakukan oleh masyarakat sekitar yang ada kerjaan, yang penting buruh kasar, yang penting bisa bisa apa lah ya, bisa ngatur semen gitu-gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, uang yang ada untuk pembangunan itu kan dibelanjakan bahan material. Material itu dibeli pasokannya dari desa juga, sehingga perputaran uang dana desa itu bergerak di situ-situ aja. Gitu. Kecuali kalau memang sama sekali nggak ada ya, seperti contoh misalnya ternyata di daerah kita itu nggak ada jual, mungkin desa mau beli alat gitu ya, seperti alat GPS dan nggak mungkin ada di desa ya, paksa ke kota ya, atau mungkin kita pengadaan sampan, nah mungkin di desa itu nggak ada, yang ada di desa sebelah boleh kita beli di desa sebelah, setelah kita ketahui bahwa memang nggak ada masyarakat desa itu yang memproduksi barang yang kita adakan itu ya. Oke, jadi dari segi pekerjanya untuk pemberdayaan masyarakat Crash for Work, kemudian untuk pembelian materinya dari panglong sekitar kita juga, sehingga pemberdayaannya bergerak semua permodalan yang ada. Kemudian tahap terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah ini yang saya sampaikan tadi, di akhir tahun ada namanya laporan 100% ya. Nah sebenarnya tergantung berapa kali termin pencairan. Kalau seperti contoh di sini kan 3. Berarti laporan bulan Juli, bulan Oktober, dan Januari. Kalau Juli berarti yang 0%, gitu ya, belum bergerak. Oktober 50%, Januari 100%. Persyaratan juga dilihat ya, diminta ya sebelum pencairan, seperti RPJMD, rencana pembangunan tahunan desa ya, kemudian perdes-perdes yang terkait lah ya. Oke, mana lagi ya? Slide-nya udah semua lah ya. Oke, kita turun ya, turun. Struktur APBD. Oke, kita balik ke struktur APBD ya. Tadi udah ya dana desa, kemudian alokasi dana desa, udah, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi. Ini kalau di desa itu kalau dia kaya dengan bentang alam yang baik, itu bisa apa ya, jadi modal untuk usaha bisa bumdes, Bandung Usaha Milik Desa ya, buat tempat rekreasi, kemudian ada retribusi kalau parkir juga bisa, pajak udahnya ya PBB gitu ya. PBB terdapat banyak masyarakat yang memiliki ini ya, wajib pajak ya. Jadi terkadang kelemahannya juga ada ya, seperti hambatan tadi, eh, tidak, saya nggak bilang malas, tapi apa ya, tindakan untuk mengupdate uh, wajib pajak itu terkadang lambat. Artinya uh, pendataan itu nggak setiap tahun, terkadang 5 tahun. Kalau udah kabupaten meningkatkan target, baru sibuk mendata. Padahal sebenarnya itu suatu yang rutin gitu. Baik itu pemecahan hak pajak, penambahan hak pajak, gitu. Misalnya kan jual beli, ataupun yang belum dimasukkan ke database pajak. Nah itu ya terkadang aparatur desa pun kan berhubungan langsung, kan dia tombak langsung ke masyarakat gitu. Terkadang kan ada ya, hambatan juga, ada juga masyarakat yang nggak mau bayar pajak, yang apa namanya, alergi dengan pajak gitu ya. Jadi pendataan itu jadi lambat ya. Oke, kemudian pendapatan asli desa. Nah, ini di luar dari seluruhnya, ada pendapatan asli desa, seperti menyewa tanah, apa namanya, jual buat mesin fotokopi, jual air,
menyewakan alat berat gitu ya. Terkadang ada juga itu yang beli alat berat dari dana desa, terus nanti disewa-sewakannya gitu. Mesin fotokopi juga, usaha air juga, gorengan juga bisa gitu. Pokoknya jenis usaha lah ya. Ya rata-rata itu kumpulnya di BUMDes, Badan Usaha Milik Desa ya. Oke, nah kalau belanja ini jadi gini, tadi kan ada pendapatan. Nah, belanja itu merupakan penggunaan dari pendapatan itu. Tidak seluruhnya ke kegiatan pembangunan, karena ada untuk bayar gaji kades, sekdes, honor DPD, mungkin honor-honor sub-sub bidang lainnya, honor honor gaji lah kita sebut ya, gaji karena dia bulanan gitu, kepala dusun. Nah itu masuk dalam konteks, termasuk juga dengan SPPD gitu ya, jalan-jalan kades gitu yang jadi perdebatan gitu, nggak ada gunanya gitu, atau memang ada gunanya gitu. BPD juga ikut-ikutan jalan-jalannya, aparatur desa, sekdes juga, kaur juga ikut-ikutan jalan-jalan. Ya nggak masalah kalau ada manfaat ya. Tapi masyarakat melihatnya kok jalan-jalan terus gitu ya. Oke, nah itu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ya. Ya, yang jelas porsinya lebih rendah lah ya dari pembangunan desa. Nah ini baru masuk yang nomor dua, pembangunan desa. Nah ini untuk pemberdayaan tadi gitu. Uh, ada dua ya, ada dua, nomor dua dan nomor empat. Oke, itu pembangunan desa itu kita tujukan sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat juga, jangan salah. Namun karena bahasa dari APBDes ini yang bersifat fisik, itu kita namakan dia dengan pembangunan. Walaupun sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat juga kan gitu, seperti pembangunan pasar desa, fasilitas masyarakat lah pokoknya, jalan, jembatan, gitu ya, parit, rabat beton, pengerasan, yang berhubungan dengan fisik, ya, infrastruktur itu biasa kita sebutkan dengan pembangunan. Oke. Kemudian nomor tiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Nah ini berhubungan dengan sosial. Yang nomor dua itu fisik, nomor tiga itu sosial. Jumlah fisik itu pasti selalu yang paling tinggi gitu, karena dia akan membangun infrastruktur. Nah, kalau pembangunan kemasyarakatan itu yang sosial, pemberdayaan masyarakat itu yang ekonomi ya. Oke, kita bedakan. Kalau dia pemberdayaan masyarakat kan ya bisa untuk kadang taruna, beli bola, membangun lapangan, Isra Mi'raj, hari keagamaan, hari kebesaran nasional, HUT RI, MTQ, seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk yang nomor 4. Nah ini baru pemberdayaan masyarakat. Jangan disamakan dengan yang kita pelajari ini, artikan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Nggak hanya dibatasi oleh redaksi-redaksi pembangunan desa, redaksi pembinaan kemasyarakatan. Seluruhnya yang dimaksud belanja ya, 2, 3, 4 itu merupakan upaya kita, konteks pemerintah dalam membangun pemberdayaan masyarakat secara umum. Oke, kita dalam bahasan ini kita tidak mendefinisikan bahwa ya udah yang kita pelajari cuma nomor 4, enggak begitu gitu. Karena pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya pelatihan gitu. Pemberdayaan masyarakat juga perlu fisik, perlu pembinaan mental masyarakatan, sehingga berdayalah dia bisa mencari uang. Mencari uang itu kan dia ke kantor gitu. Terus kalau nggak ada jalan, apa dia jalan di sawah, mobilnya di jalan di sawah, kan nggak mungkin gitu. Maka perlulah pembangunan desa melalui pembangunan secara fisik desa. Nah itu tujuan untuk pemberdayaan masyarakat juga. Nah terus pola pikirnya itu kan perlu diasupi juga, intelektualnya, keimanan dia gitu ya, bagaimana dia bersosialisasi. Masuklah yang nomor 3, pembinaan kemasyarakatan. Jadi
Disitulah dia proyek sosial, ekonomi, dan fisik. Oke, gitu cara pikirnya ya. Oke, sekali lagi ya, sebelum kita langsung aja absen atau yang bertanya ya. Dalam implementasi ini ada namanya aktor-aktor. Baik dari ranah penyusun undang-undang itu yang paling tinggi lah ya, DPR presiden gitu ya. Kemudian peraturan presiden, peraturan pemerintah, turunannya lagi ada peraturan presiden. Ada juga Kepres, keputusan presiden, turun lagi peraturan menteri Kepmen ya, peraturan daerah. Jadi semuanya ada peraturannya gitu ya. Namun kalau itu kan aturan, kalau ya aktor ya, kalau kita cukup dana desa lah ya pasti ya, ini ya. Ada beberapa seperti perwakilan kabupaten. Ini munculnya ketika musrenbang. Jadi di desa itu kan misalnya ada 7 desa dalam satu kabupaten. Umumnya kick off tanda bermulai musrenbang di bulan 8 kemarin itu biasanya dihadirkan lah tuh perwakilan kabupaten dari Bapeda, satu lagi dari PMD ya, pemberdayaan masyarakat desa dinas ya. Di satu yang dipilih misalnya di desa pertama berarti desa 2 sampai 7 menghadiri, khusus kepala desa sama BPD-nya menghadiri karena merupakan kick off musrenbang des di satu kecamatan itu. Dan perwakilan kabupaten itu hadir satu kali aja, umumnya satu kali. Oke, karena dia kan ada beberapa kecamatan, misalnya seperti kami ada 23 kecamatan, itu giliran lah kan. Kemudian ada perwakilan kecamatan. Nah, perwakilan kecamatan nanti yang mengikuti di tingkat desa-desa. Jadi nanti udah kick off-nya di satu desa, jadi satu desa itu kan musrenbang des. Nah, itulah dihadiri perwakilan kabupaten, perwakilan kecamatan, pendamping desa, keseluruhan nanti hadir di situ. Tapi kalau desa-desa lain hanya perwakilan 1-2 orang aja. Tapi kalau desa setempat itu semuanya masyarakat hadir gitu ya. Jadi setelah selesai seremonial pagi siangnya itu mulai nanti musrenbang desnya. Nah besoknya baru bergilir di desa mana sampai selesai itu diawasi oleh perwakilan kecamatan dan pendamping desa. Oke. Kemudian ada perwakilan kecamatan, kedudukannya sebagai fasilitator ya. Oke, kemudian ada pendamping desa, ini merupakan sayapnya Kemendes atau perpanjangannya Kemendes, memberikan informasi bahwa pemberdayaan di tahun ini ya difokuskan pada pembuatan rengginang misalnya ataupun uang semua bergerak pada penanggulangan stunting atau COVID gitu. Seperti itu. Dia sebagai apa ya, memberikan warning. Oh, ini nggak boleh nih, membeli senjata untuk nembak monyet nggak boleh ya. Seperti itu nggak boleh. Itu kadang ada nih. Kepala desa. Nah, ini penanggung jawab dia ya. Dia kalau kita ini kebetulan dari penelitian saya juga sebelah kanan itu namanya sumber kekuasaan. Nah, dia sumber kekuasaan dari mana? Bisa dari normatif, bisa dari struktural. Normatif bisa dari apa namanya jabatan struktural ya ataupun dari masyarakat juga gitu. Tapi coba lihat ini aja lah ya, kedudukan sama kapabilitasnya, pendamping, pelaksana, gitu. Kepala desa sebagai pembuat perjanjian kontrak kan ada dana ya kan, kemudian dia buat order itu kalau yang beli-beli, tapi kalau yang dikerjakan itu kan ada kontraknya, siapa yang melaksanakan kontrak itu. Nah, nanti ada beberapa namanya paling bawah itu ya tim pelaksana kegiatan ada. Nah, kemudian Pak ada kepala dusun, ada aparatur desa, anggota DPT, anggota LPMD, elit lokal. Nah, ini elit lokal ini ngeri ya. Pengaruhnya masyarakat, martabat, kekayaan dan pengetahuan pengalaman. Wah, kapabilitasnya pengusul kegiatan dan pengawas di masyarakat. Wah, gitu. Elit lokal ini apa ya, tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat. Dia kalau udah dia bilang A semuanya gitu ya, karena dia suka bantu masyarakat, kemudian
ada pola patron klien di situ juga. Oke, kemudian perwakilan perempuan, oh sudah pasti ya. Kemudian tim pelaksana kegiatan. Nah ini tim pelaksana kegiatan ini dibentuk dari desa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengaman beton, pembuatan fisik lah ya. Kemudian perwakilan masyarakat lah ya, partisipan sebagai pengusul kegiatan dan pengawas juga. Kita bergerak pada hambatan ya. Hambatan itu terkadang politisasi dalam perencanaan. Gitu. Seperti yang mana seharusnya perencanaan itu hanya selesai di tingkat desa, tapi dibawa-bawa sampai ke tingkat DPR gitu ya. Kemudian Kades mempolitisasi bantuan, anggaran gitu ya, ke kroni-kroninya, saudaranya duluan, baru masyarakat, masyarakat yang memilihnya duluan, baru yang belum tidak memilihnya, dan dia sudah memetakan itu dari awal. Ketika dia menang, ini dari TPS-TPS mana yang banyak saya ini, maksudnya dari desa-desa di sebelah mana gitu. Tapi nggak tahu juga ya, karena kan cuma satu gitu. Atau mungkin dari tim suksesnya yang bilangnya banyak dari dusun ini. Gitu. Oke, tadi udah beberapa hambatan ya. Tidak sadar pariwisata, koordinasi kurang, partisipasi kurang, politisasi in planning, power in planning ya, kekuasaan dalam perencanaan. Kalau ini kan politisasi atau kekuasaan, ini juga kekuasaan, tapi dalam rangka apa namanya musrembang gitu. Jadi musrembang itu kalau menurut teorinya itu ini saya yang buat teori lah ya, tapi dari pengembangan teori orang kan gitu. Namanya kalau disertasi kan buat teori ya. Ada policy making, tingkat satu, power satu diketahui orang. Tingkat dua, diam-diam. Artinya sebelum masuk tingkat satu tadi ada pembicara di tingkat dua yang menyiapkan perwakilannya ke tingkat satu. Tingkat satu tadi contohnya Muslim Bangdes. Tingkat dua contohnya kekuasaan-kekuasaan yang bergerak dari elit lokal tadi gitu ya. Bisa pemilik tanah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Dia nggak hadir di dalam Muslim Bangdes, tapi dia punya kroni-kroni yang akan menyampaikan apa keinginan dia. Nah, yang paling hebat nih Power 3 ini, dia tuh nggak daerah itu, dia nggak tinggal di situ, nggak pernah ikut di musrenbang dusun, apalagi musrenbang kabupaten, tapi dia bisa mengalihkan proyek. Tapi itu bergeraknya di devolutif ya, non devolutif ya, proyek-proyek dari eh, apa namanya dari APBD gitu ya. Ya bisa dilakukan DPR atau bagaimana ya. Nah ini kebetulan waktu saya jadi PLT Kades ya, dulu kan saya sekcam gitu. Kades ada kurang lebih 1 tahun lah ya. Jadi saya PLT pelaksana tugas ya. Nah itu lagi pakai baju hijau itu lagi ikut langkat itu hari ulang tahun langkat. Jadi masyarakatnya nggak pakai baju Melayu ya. Nah ini rapat teknis lah kalau kita mau mengadakan pemberdayaan masyarakat, teknisnya dilakukan. Contoh misalnya besok melaksanakan pemberdayaan pelatihan. Besok kita mulai bangun jembatan, membangun karet. Ya udah kita buat rapat ini sebenarnya bukan satu aja, banyak ya. Nah seperti ini rapat pengolahan dana desa. Jadi di luar dari rapat formal yang musrenbang di situ, setelah diketok apa-apa aja kegiatan, dietnya sudah cair di bulan April ya, langsunglah dibuat rapat-rapat gini nih. Saya untuk penyerapan anggaran ya. Oke, ini tadi proyeknya, ini juga proyek. Ada hambatan juga ya pada saat implementasi. Biasanya gini, kalau dia cash forward itu kan kita sudah tahu berapa banyak orang yang akan digaji. Misalnya dalam pembuatan jalan usaha tani. Kerjaannya meratakan tertu, kemudian mencangkul, ya, dan sebagainya. Itu kita udah siapkan misalnya honor untuk
ya mungkin aja 30 orang gitu ya, karena dia kan padat karya ya. Namun ternyata ada juga yang nggak kerja tapi dapat honor, mungkin dia dekat KD, ataupun di ya partisipasinya itu kerjanya 3 hari, dia datang 1 hari atau 2 hari dapatnya 3 hari. Kesadaran ya, lebih kesadaran. Kalau tadi di musyawarah berarti partisipatifnya, kalau ini kesadarannya tuh perlu ditingkatkan gitu ya, karena kita sudah menggaji gitu. Ada juga yang memang dia nggak mau partisipatif, ada juga dalam konteks implementasi gitu, dia nggak mau tuh nyapai tangan dia apa juga, karena dia udah ada kerjaan yang lain, bisa juga gitu ya. Atau mungkin memang dia nggak ada kerjaan tapi dia nggak mau bekerja juga bisa. Tapi kalau dia tinggal di kota dia nggak bisa kalau nggak bekerja ya, karena lebih susah ya hidup di kota itu ya. Kalau di desa masih banyak ya lahan kosong, udara segar ya, kemana-mana bisa gitu. Kalau di ini di kota kita nggak kerja gelandangan. Oke, saya pikir itu aja. Silahkan yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Catat nanti